Bayangkan dunia di mana tidak ada mesin berat, tidak ada baja, tidak ada komputer, bahkan tidak ada roda yang berputar di tanah. Namun di tengah keterbatasan itu, manusia membangun keajaiban yang seolah melampaui logika zaman. Dari batu-batu raksasa yang disusun dengan presisi sempurna di bawah terik matahari Mesir, hingga lingkaran batu misterius yang berdiri tegak di dataran berkabut Inggris. Dari kota yang menjulang di atas pegunungan Andes, hingga reruntuhan batu di Bolivia yang seolah dipotong dengan alat presisi modern. Tanpa teknologi modern, tanpa cetak biru digital, bagaimana para leluhur kita membangun struktur yang bahkan hari ini, insinyur modern masih berdebat tentang caranya? Inilah kisah manusia kuno yang menantang batas kemampuan zaman mereka. Sebuah perjalanan melintasi waktu untuk mengurai rahasia di balik megastruktur terbesar dan paling membingungkan dalam sejarah peradaban. Kita akan menelusuri jejak para arsitek yang tak meninggalkan nama, menyelami batu yang berbicara melalui simetri dan ukuran, dan mencoba memahami apa yang sesungguhnya mereka ketahui, pengetahuan yang mungkin hilang, atau mungkin hanya belum kita pahami. Karena di setiap potongan batu yang berdiri tegak selama ribuan tahun, ada pesan tersembunyi tentang kecerdasan, ketekunan, dan mungkin sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembangunan. Ratusan generasi telah lewat, peradaban datang dan pergi, namun struktur-struktur ini tetap berdiri menantang waktu. Piramida Agung, Stonehenge, Machu Picchu, Pumapunku, Angkor Wat, dan Borobudur. Semuanya menjadi bukti bahwa manusia purba memiliki pemahaman yang jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Sampai kini, banyak ilmuwan, arkeolog, dan insinyur masih mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin peradaban kuno mengangkat batu seberat ratusan ton tanpa alat modern? Bagaimana mereka mampu menyusun dengan presisi yang bahkan sulit ditiru hari ini? Dan mengapa banyak di antara bangunan itu memiliki kesamaan pola, simbol, bahkan keselarasan astronomi, padahal dibangun oleh budaya yang terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun? Beberapa teori berbicara tentang kekuatan spiritual. Beberapa menekankan pada kecerdasan teknis dan adaptasi terhadap alam. Sementara sebagian lainnya bahkan menyinggung kemungkinan bahwa manusia masa lalu memiliki pemahaman ilmiah yang lebih dalam daripada yang tercatat dalam sejarah resmi. Namun, mungkin jawaban sesungguhnya terletak di antara keduanya, pada kombinasi antara kebutuhan, observasi, dan intuisi luar biasa manusia purba yang mampu memahami dunia dengan cara yang berbeda dari kita. Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia di balik pencapaian luar biasa mereka. Bagaimana batu-batu raksasa diangkut dan disusun tanpa mesin? Bagaimana struktur kuno disejajarkan dengan bintang dan matahari dengan akurasi luar biasa? Dan bagaimana pengetahuan mereka tentang bumi, langit, dan geometri mampu menciptakan monumen yang bertahan selama ribuan tahun? Kita akan menyingkap bukti-bukti dari Mesir hingga Amerika Selatan, dari Asia hingga Eropa, dan menemukan pola yang menunjukkan bahwa mungkin peradaban kuno di seluruh dunia terhubung oleh pengetahuan universal tentang rekayasa, astronomi, dan harmoni alam. Karena pada akhirnya, mempelajari megastruktur kuno bukan sekadar mencari tahu bagaimana mereka dibangun, tetapi juga memahami mengapa mereka dibangun. Apa yang mereka coba sampaikan melalui batu, melalui simetri, melalui keselarasan dengan langit. Apakah ini sekadar tempat pemujaan? Atau pesan abadi dari masa lalu yang masih menunggu untuk dipahami? Mungkin, untuk benar-benar memahami masa depan manusia, kita harus terlebih dahulu belajar mendengarkan suara batu-batu kuno yang selama ribuan tahun tetap berdiri dalam diam. Dan untuk menemukan jawabannya, kita harus mulai dari awal, dari cara manusia purba menaklukkan batas fisik dunia mereka dengan kecerdasan yang luar biasa. Inilah saatnya kita mengurai rahasia di balik keajaiban teknik terbesar dalam sejarah. Bagaimana manusia kuno memindahkan gunung, memahat keabadian, dan membangun peradaban yang masih berbicara kepada kita hingga hari ini. Ketika kita berbicara tentang keajaiban arsitektur kuno, seringkali yang muncul pertama kali di benak adalah
Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana manusia yang hidup ribuan tahun lalu, tanpa mesin, tanpa baja, tanpa teknologi modern, bisa membangun struktur yang bahkan hingga kini belum bisa kita tiru dengan sempurna? Pertanyaan ini bukan sekadar keingintahuan. Ini adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kecerdasan manusia, bahwa di balik keterbatasan zaman ada kreativitas, pemikiran ilmiah, dan inovasi yang seringkali kita remehkan. Mari kita mulai dari dasar, yaitu teknik. Piramida Agung contohnya, tersusun dari lebih dari 2 juta blok batu kapur. Masing-masing bisa mencapai berat 15 ton atau lebih. Untuk membangun struktur sebesar itu dalam waktu kurang dari 30 tahun. Artinya setiap 2 menit harus ada satu batu yang ditempatkan dengan presisi hampir sempurna. Bagaimana mungkin? Salah satu teori yang paling masuk akal menyebut bahwa mereka menggunakan sistem ramp, bertingkat, dan rol kayu, diperkuat dengan prinsip kemiringan minimal dan tenaga manusia masif. Namun ketika dihitung, volume material ramp yang dibutuhkan bahkan bisa lebih besar dari piramidanya sendiri. Jadi, sebagian ilmuwan percaya ada kombinasi teknik lain, mungkin penggunaan air, pengungkit, atau sistem internal spiral. Penelitian dari Jean-Pierre Houdin, seorang arsitek Prancis, menunjukkan teori menarik. Piramida mungkin dibangun dari dalam keluar, dengan jalur spiral internal yang memungkinkan pengangkutan batu tanpa membutuhkan lereng raksasa di luar. Hasil simulasi 3 dimensinya menunjukkan bahwa teori ini tidak hanya memungkinkan, tapi juga menjelaskan kenapa ada ruang tersembunyi dan saluran misterius di dalam struktur piramida. Dan menariknya, konsep dasar seperti ini muncul di banyak peradaban kuno lainnya. Di Peru, bangsa Inca memindahkan batu Andes yang beratnya lebih dari 100 ton melintasi lembah dan gunung tanpa roda, menggunakan prinsip gesekan minimum dengan lumpur basah, tali serat alami, dan kerja tim yang terkoordinasi sempurna. Di Asia, khususnya di Tiongkok dan Kamboja, pembangunan kuil dan istana dilakukan dengan pemahaman luar biasa tentang keseimbangan dan distribusi beban. Batu-batu dipahat bukan sekadar agar pas, tapi untuk saling mengunci, menciptakan struktur yang fleksibel terhadap gempa. Sebuah konsep teknik yang bahkan baru diadopsi kembali oleh insinyur modern dalam desain tahan gempa masa kini. Kita bisa melihat pola yang sama di mana-mana. Manusia kuno bukan hanya pekerja keras, mereka adalah pengamat tajam, alam, dan fisika. Mereka memahami berat, kemiringan, tekanan, dan gravitasi, meski tanpa rumus tertulis. Mereka belajar dengan melihat bagaimana alam bekerja, dan mengubah pengamatan itu menjadi sistem yang efisien, berulang, dan tak jarang nyaris sempurna. Namun, teknik saja tidak cukup menjelaskan keajaiban ini. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu presisi. Presisi yang seolah menunjukkan pemahaman geometri dan matematika tingkat tinggi. Ambil contoh Pumapunku di Bolivia. Batu-batunya memiliki sudut 90 derajat sempurna, potongan seragam, dan lubang simetris dengan jarak yang nyaris identik. Jika kita ukur dengan alat modern, deviasinya hanya beberapa milimeter. Bahkan dengan teknologi pemotongan batu masa kini, tingkat presisi seperti itu membutuhkan alat industri. Bagaimana masyarakat kuno melakukannya tanpa logam keras, tanpa roda gerinda, tanpa mesin pemotong? Beberapa peneliti berpendapat bahwa mereka menggunakan teknik abrasi pasir, air, dan getaran. Ada juga hipotesis penggunaan alat bantu suara atau resonansi getaran alami. Karena banyak situs kuno menunjukkan pola ruang gema yang luar biasa, seolah sengaja dirancang untuk memperkuat frekuensi tertentu. Apakah mereka benar-benar memahami sains di balik resonansi suara dan getaran fisik batu? Atau hanya hasil kebetulan yang ditemukan melalui eksperimen panjang dan tradisi turun-temurun? Kita belum tahu pasti. Tapi pola presisinya terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Di sisi lain, kesamaan presisi ini terlihat juga pada bangunan seperti Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kamboja. Keduanya dibangun dengan perhitungan geometris dan astronomis yang sangat presisi, setiap relief, setiap arah tangga,
setiap orientasi terhadap matahari dan bintang telah diperhitungkan. Pada titik tertentu, kita tidak lagi berbicara sekadar tentang pembangunan. Kita berbicara tentang rekayasa spiritual dan ilmiah yang menyatu menjadi satu filosofi besar. Jadi, ketika kita melihat batu-batu itu, kita sebenarnya sedang melihat rumus-rumus fisika dan geometri yang diukir dalam bentuk nyata. Para leluhur kita mungkin tidak menulis persamaan di atas kertas, tapi mereka membangun persamaan itu dengan tangan mereka sendiri, mengubah teori menjadi batu, mengubah pengamatan menjadi arsitektur abadi. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana bisa peradaban yang hidup terpisah seperti Mesir, Andes, Asia, Eropa, memiliki kesamaan prinsip dalam membangun, dalam menghormati bintang, dalam menyusun batu, bahkan dalam orientasi arsitektur mereka? Apakah ini kebetulan? Hasil dari evolusi pengetahuan yang alami? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sebuah benang merah pengetahuan global kuno yang pernah menyatukan mereka semua? Untuk memahami itu, kita harus melangkah lebih jauh, menelusuri hubungan antara arsitektur kuno dan langit di atasnya. Karena di balik setiap batu, ada bintang yang menjadi panduannya. Dan di balik setiap garis lurus di bumi, ada konstelasi di langit yang menjadi acuannya. Mungkin, rahasia terbesar peradaban kuno bukanlah bagaimana mereka membangun, tetapi mengapa mereka membangun dalam harmoni sempurna dengan langit. Jika ada satu hal yang selalu memandu manusia sejak awal waktu, itu adalah langit. Langit malam, dengan bintang-bintangnya yang tak terhitung, bukan hanya pemandangan, tetapi peta universal, jam kosmik yang digunakan semua peradaban untuk memahami waktu, arah, dan kehidupan itu sendiri. Bagi bangsa kuno, langit bukanlah misteri, melainkan sistem. Dan dari sistem itulah lahir arsitektur surgawi, struktur di bumi yang diselaraskan dengan tatanan langit di atasnya, sebuah blueprint kosmik yang menghubungkan dunia manusia dengan alam semesta. Ambil contoh piramida Agung Giza, orientasinya hampir sempurna ke arah utara sejati, dengan deviasi yang bahkan lebih kecil dari banyak bangunan modern. Lintasan matahari, bintang Sirius, dan sabuk Orion, semuanya memiliki hubungan geometris dengan tata letak piramida. Bagi Mesir kuno, Aryan melambangkan Osiris, yaitu dewa kebangkitan dan kehidupan setelah mati. Dan penempatan piramida besar, sedang, dan kecil yang sejajar dengan sabuk Orion adalah simbol bahwa raja yang meninggal akan naik ke langit, menyatu dengan para dewa. Namun, ini bukan sekadar kepercayaan spiritual. Ini juga menunjukkan penguasaan astronomi presisi tinggi ribuan tahun sebelum teleskop ditemukan. Para arsitek Mesir memahami titik balik matahari, pergerakan bintang kutub, dan menggunakan perhitungan bayangan untuk menentukan arah utara sejati. Bukan dengan kompas, tetapi dengan cahaya matahari dan kejeniusan pengamatan manusia. Menariknya, prinsip yang sama juga ditemukan di benua lain. Di Mesoamerika, piramida Chichen Itza dibangun sedemikian rupa sehingga setiap ekuinoks saat siang dan malam sama panjang. Bayangan dari sisi tangga membentuk ular bersisik yang tampak merayap turun ke bumi. Bagi bangsa Maya, itu bukan sekadar ilusi cahaya, tapi simbol turunnya dewa Quetzalcoatl, sang ular bersayap. Fenomena itu tidak terjadi secara kebetulan. Butuh pengamatan selama puluhan tahun terhadap posisi matahari, sudut kemiringan bumi, dan titik horizon. Artinya, arsitektur mereka adalah jam astronomi raksasa, dibangun dengan pemahaman ilmiah yang disamarkan dalam bentuk ritual spiritual. Di Inggris, Stonehenge berdiri sebagai kalender batu. Setiap batu ditempatkan untuk menandai posisi matahari saat solstice, musim panas, dan musim dingin. Dan di Amerika Selatan, garis-garis Nazca yang hanya bisa dilihat dari udara menunjukkan pola lintasan bintang dan konstelasi tertentu. Semua ini memperlihatkan satu hal. Peradaban kuno memahami langit bukan hanya untuk navigasi, tetapi sebagai peta spiritual dan ilmiah yang menghubungkan bumi dan kosmos. Inilah yang disebut banyak peneliti modern sebagai The Celestial Blueprint.
Rencana besar yang menempatkan arsitektur sebagai cerminan dari tatanan alam semesta. Bangunan bukan hanya tempat tinggal atau pemujaan, tetapi instrumen untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan ritme kosmik, matahari, bulan, bintang, dan musim. Dan pola ini terlihat di mana-mana. Borobudur di Indonesia disejajarkan dengan arah matahari, terbit dan terbenam pada hari-hari penting kalender Buddhis. Angkor Wat dirancang mengikuti konstelasi Draco dan gerak tahunan Venus. Machu Picchu di Peru menghadap tepat ke arah terbitnya matahari pada solstice musim dingin. Bahkan tanpa hubungan geografis atau komunikasi antar benua, semua peradaban besar itu seolah berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa langit. Pertanyaannya, dari mana datangnya keseragaman ini? Bagaimana bangsa-bangsa yang terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun, dengan budaya dan kepercayaan yang berbeda, bisa memiliki konsep serupa tentang hubungan antara bangunan, bumi, dan bintang? Apakah mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama secara alami, melalui pengamatan dan spiritualitas masing-masing? Ataukah mereka mewarisi sebagian kecil dari pengetahuan universal yang sama, pengetahuan yang mungkin pernah ada di masa jauh sebelum sejarah tertulis dimulai? Beberapa ilmuwan menyebut ini sebagai bukti cultural convergence, yakni munculnya pengetahuan serupa di berbagai tempat karena kebutuhan dan pengamatan yang sama. Namun ada pula pandangan lain yang lebih berani, bahwa pada masa lampau, pernah ada satu jaringan pengetahuan global, mungkin berupa peradaban purba yang telah hilang, yang meninggalkan jejaknya dalam bentuk kesamaan arsitektur, astronomi, dan simbolisme di seluruh dunia. Dari simbol spiral yang sama di Irlandia, Mesir, hingga Kepulauan Polinesia, hingga cara perhitungan waktu yang berpusat pada gerakan matahari dan bulan, terdapat semacam pola kode universal yang menunjukkan kesadaran kosmik yang sama. Mungkin, bagi mereka, membangun bukan sekadar menumpuk batu. Mereka membangun untuk berdialog dengan langit. Setiap pilar, setiap lintasan cahaya, setiap ukiran adalah kalimat dalam bahasa arsitektur suci. Sebuah doa yang diukir dalam batu agar manusia tidak lupa. Kita semua adalah bagian dari sistem yang lebih besar, bagian dari alam semesta yang berputar dalam harmoni sempurna. Namun, harmoni itu tidak berhenti pada langit. Jika kita memperhatikan lebih jauh, kesamaan ini meluas hingga ke teknik, proporsi, bahkan simbol-simbol mistik yang digunakan berbagai budaya. Dari Mesir hingga Andes, dari Asia hingga Pasifik, terdapat ciri arsitektur dan filosofi yang saling mencerminkan. Seolah dunia kuno saling terhubung oleh benang halus pengetahuan dan inspirasi. Apakah ini hasil kebetulan? Atau ada bukti bahwa manusia purba memiliki jaringan komunikasi global sebelum sejarah resmi dimulai? Untuk menjawabnya, kita akan masuk ke bab selanjutnya, di mana misteri-misteri ini mulai menunjukkan pola global yang tak bisa diabaikan. Jejak yang sama muncul di benua yang berbeda. Simbol yang identik diukir oleh tangan yang tak pernah bertemu. Apakah ini bukti dari pengetahuan universal yang pernah menyatukan dunia? Atau kebetulan luar biasa yang menantang logika dan sejarah kita sendiri? Ketika kita menelusuri sejarah peradaban manusia, satu pola mulai muncul, sebuah gema yang berulang dari satu benua ke benua lain. Gema itu berupa kesamaan bentuk, teknik, dan simbol yang muncul di tempat-tempat yang menurut sejarah resmi tidak pernah saling berhubungan. Di Mesir, kita melihat piramida megah yang menjulang ke langit. Di Meksiko, ribuan kilometer jauhnya, bangsa Maya dan Aztec juga membangun piramida. Bukan hanya bentuknya yang mirip, tetapi juga fungsinya sebagai penghubung antara manusia dan dewa, bumi, dan langit. Keduanya dibangun di garis lintang yang hampir sama, dengan orientasi astronomis yang presisi. Apakah ini kebetulan, atau cerminan dari konsep universal tentang hubungan antara arsitektur dan kosmos? Kesamaan ini tidak berhenti pada bentuk piramida. Batu-batu raksasa yang saling mengunci di Peru
Bolivia, dan Mesir menunjukkan teknik pemotongan batu identik, sudut bersiku tajam, tanpa semen, tapi bertahan ribuan tahun tanpa bergeser. Polanya sama, bentuk poligonal, penyusunan anti gempa, dan kemampuan menahan waktu. Lihat juga menhir dan dolmen di Eropa, struktur batu Yonaguni di Jepang, serta candi-candi batu di Asia Tenggara. Semuanya menggunakan prinsip yang serupa, penyusunan batu besar, orientasi astronomis, dan kepercayaan pada keselarasan antara bumi dan langit. Ini bukan sekadar kebetulan arsitektur, ini cerminan dari pola pikir yang sama, seolah manusia di seluruh dunia memiliki cetak biru spiritual dan ilmiah yang seragam. Beberapa arkeolog modern menyebut fenomena ini sebagai parallel innovation, penemuan serupa yang muncul di tempat berbeda karena kondisi alam dan kebutuhan yang mirip. Namun, beberapa bukti mulai menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Jejak perdagangan kuno, misalnya, menunjukkan bahwa manusia prasejarah telah melakukan perjalanan jarak jauh sebelum catatan tertulis ada. Artefak Mesir ditemukan di wilayah Mediterania yang jauh. Cangkang laut dari Samudra Hindia ditemukan di gurun Mesopotamia. Dan di Amerika Selatan, ditemukan patung-patung dengan fitur wajah Asia, menunjukkan adanya kemungkinan pertukaran budaya lintas benua yang jauh lebih tua dari yang kita kira. Ada juga kesamaan dalam simbol dan sistem penulisan. Simbol spiral, matahari bersayap, ular ganda, dan bentuk mandala muncul dari Mesir hingga Polinesia, dari Andes hingga Asia. Simbol-simbol itu sering melambangkan hal yang sama, kehidupan, energi, siklus, dan keseimbangan. Seolah seluruh umat manusia kuno sedang berbicara dalam satu bahasa simbolik yang sama, bahasa yang kini sebagian besar telah hilang. Jika semua ini kebetulan, maka kebetulan itu terlalu banyak dan terlalu teratur. Namun, jika bukan kebetulan, berarti kita harus meninjau ulang sejarah manusia dari awal. Mungkin di masa yang sangat jauh, sebelum banjir besar, sebelum sejarah tercatat, pernah ada sebuah peradaban global purba yang pengetahuannya tersebar ke berbagai penjuru dunia, lalu perlahan hilang ditelan waktu dan bencana alam.